Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1431 sampai tahun 1435. Bab 1431 pria dan janda kesepian dalam sekejap mata, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Cleo Feilin melihat waktunya hampir habis, jadi dia mengusulkan untuk kembali. Dan Fendi Zanders berencana pulang bersama Cleo Feilin. Setelah Fendi Zanders dan Cleo Feilin meninggalkan bar, mereka masuk ke Mercedes-Benz milik Cleo Feilin. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Haruskah aku mengantarmu pulang dulu? Cleo Feilin berinisiatif untuk duduk di kursi pengemudi utama, menoleh dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Saya datang ke kota Jiangcheng karena Anda, dan Anda benar-benar berencana membiarkan saya pulang sendirian. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengantarmu ke hotel untuk membuka kamar. Cleo Feilin bertanya sambil tersenyum. Dapatkan kamar di bar. Fendi Zanders tertegun sesaat setelah mendengar kata-kata Cleo Feilin, dan kemudian berkata dengan nada tak berdaya, kita berdua punya rumah, mengapa kita harus pergi ke hotel untuk mendapatkan kamar? Mengapa membuang-buang uang itu? Entah kamu bawa saja aku ke rumahmu, atau ikuti aku ke rumahku, kamu bisa memilih sendiri. Rona merah muncul di wajah cantik Cleo Feilin, dan dia langsung mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu akan pergi ke rumahku atau rumahmu? Fendi Zanders bertanya pada Cleo Feilin sambil tersenyum. Kalau begitu pergilah ke rumahku, rumahmu sudah lama tidak dihuni. Setelah ragu-ragu sejenak, Cleo Feilin berkata dengan lembut. Kalau begitu, orang tuamu ada di rumah. Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Cleo Feilin menoleh dan menatap Fendi Zanders dengan tajam, tetapi tidak terus berbicara dengan Fendi Zanders, dan langsung menyalakan mobil. Dan Fendi Zanders sedang duduk di kopilot dengan ekspresi gugup di wajahnya. Tidak peduli apa, Fendi Zanders dan Cleo Feilin telah bersama sejak lama, tetapi keduanya belum pernah mencapai langkah terakhir, jadi Fendi Zanders merasa sekarang ini adalah kesempatan yang sangat langka. Lagi pula, seorang laki-laki dan seorang janda sendirian, dan keduanya masih berpacaran, jadi kalaupun terjadi sesuatu, itu normal. Adapun Cleo Feilin, dia secara alami tahu apa yang direncanakan Fendi Zanders. Jika dia tidak mengalami banyak hal, Cleo Feilin tidak akan pernah menyetujui hal seperti itu. Bagaimanapun, Cleo Feilin masih seorang wanita yang sangat tradisional. Ya, dia tidak bisa menerima hubungan sebelum menikah. Tapi sekarang Cleo Feilin merasa bahwa Fendi Zanders adalah tunangannya, dan saat ini Cleo Feilin benar-benar jatuh cinta pada Fendi Zanders, jadi meskipun dia memberikan barang paling berharga kepada Fendi Zanders, dia akan bersedia. Hanya saja Cleo Feilin juga sangat gugup saat ini, dan tangan kecilnya terus memegang kemudi dengan erat. Setelah waktu yang tidak diketahui, mobil itu akhirnya berhenti perlahan. Ini rumahku. Cleo Feilin menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Apakah kamu di sini? Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan membuka pintu mobil, lalu keluar dari mobil dan melihat sekilas villa Cleo Feilin. Villa ini bukanlah villa yang pernah ditinggali Cleo Feilin sebelumnya, mungkin karena urusan keluarga yang, Cleo Feilin tidak lagi tinggal bersama Lin Sikyong dan istrinya, melainkan tinggal di luar sendirian. Luas villa ini sekitar 500 meter persegi. Terdapat sebuah taman kecil di depannya, dengan beberapa bunga dan tanaman ditanam di dalamnya, memberikan perasaan yang sangat segar dan anggun. Namun nyatanya, menurut status sosial Cleo Feilin saat ini, tinggal di villa seperti itu sudah sangat sederhana. Bagaimanapun, Cleo Feilin adalah pacar Fendi Zanders, meskipun dia tinggal di villa terbaik di kota Jiangcheng. Hal biasa. Villa ini tidak cukup baik untukmu. Kalau tidak, kamu bisa tinggal di Istana No. Satuku. Lagi pula, aku belum pernah ke sini di kota Jiangcheng sepanjang waktu. Villa itu juga kosong. Fendi Zanders membalikkan badannya pergi untuk melihat Cleo Feilin, dan berkata dengan lembut. Oh, biasanya aku tinggal sendiri, aku tidak membutuhkan banyak tempat sama sekali, dan aku sudah terbiasa tinggal di sini, tempat ini juga sangat dekat dengan perusahaanku, aku tidak ingin berpindah tempat. Cleo Feilin langsung menolak. Tapi menurutku seharusnya lebih aman di sana, bagaimanapun juga, ini adalah lingkungan terbaik di Jiangcheng. Kata Fendi Zanders setelah berpikir sejenak. Tidak perlu, sekarang pada dasarnya semua orang di Jiangcheng tahu bahwa aku adalah pacarmu, dan Long Chao telah mengikutiku sepanjang waktu, jadi tidak ada yang akan menyakitiku sama sekali, jadi jangan khawatir. Cleo Feilin berkata dengan ekspresi tak berdaya. Tapi menurutku sayang sekali tidak ada orang yang tinggal di vilaku. Kata Fendi Zanders lembut. Sayang sekali. Kalau menurutmu sayang, kamu bisa menjualnya. Pokoknya, aku tidak akan tinggal di dalamnya. Hanya topi-topi tua yang kembali tinggal di tempat itu. Cleo Feilin mengatupkan mulutnya dan menjawab, lalu menyeret Fendi Zanders ke dalam villa. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders dan Cleo Feilin masuk ke villa. Dekorasi di dalam villa sangat hangat, dan banyak benda berwarna merah muda. Tirai, sofa, dan karpet semuanya berwarna merah muda. Terlihat Cleo Feilin masih sangat menyukai warna pink. Fendi Zanders, istirahatlah di sini, aku akan masuk dan ganti baju dulu.
Karena Cleo Fei Lin masih mengenakan pakaian formal saat ini, dan sekarang dia ada di rumah, tentu saja dia harus berganti pakaian yang lebih nyaman. Oke, ayo pergi. Fendi Zanders mengangguk. Cleo Fei Lin berjalan langsung menuju kamar tidur. Setelah memasuki kamar tidur, Cleo Fei Lin langsung mengulurkan tangan untuk mengambil piyama yang biasa ia kenakan, lalu mulai berganti pakaian. Namun ketika Cleo Fei Lin mengganti piyamanya, dia melihat dirinya di cermin, dan tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu proaktif dalam mengenakan piyama ini. Lagi pula, piyama ini sangat seksi dan terbuka. Jika dia memakainya di rumah sendirian, itu akan baik-baik saja. Apa masalahnya? Tapi sekarang Fendi Zanders masih di ruang tamu, Cleo Fei Lin merasa sangat buruk baginya untuk berpakaian seperti ini. Jadi Cleo Fei Lin ragu-ragu sejenak, lalu berganti dengan kaos ketat hitam dan celana pendek denim di bagian bawah tubuhnya, lalu berdiri di depan cermin dan melihat dengan cermat. Dengan kaki ramping dan indah, lengan ramping dan wajah cantik, Cleo Fei Lin sangat puas dengan pakaiannya. Beberapa menit kemudian, Cleo Fei Lin keluar dari kamar dengan melepas sepasang sepatu merah muda. Ketika Fendi Zanders melihat Cleo Fei Lin, matanya berbinar. Harus dikatakan bahwa sosok Cleo Fei Lin adalah yang terbaik di antara yang terbaik, seolah-olah semuanya begitu indah dan indah. Fendi Zanders merasa bahwa dia dapat menemukan pacar seperti itu hanyalah sebuah berkah dalam 8 kehidupan. Meskipun Fendi Zanders telah melihat terlalu banyak wanita cantik akhir-akhir ini, tidak peduli betapa cantiknya wanita di depan Fendi Zanders, mereka tidak secantik Cleo Fei Lin di mata Fendi Zanders. Ini mungkin sisi di mata yang melihatnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Setelah Cleo Fei Lin menyadari bahwa Fendi Zanders sepertinya terus menatapnya, dia bertanya dengan gugup. Akhir bab ini. Bab 1432. Bab 1432 kamu bisa memasak. Rumah Cleo Fei Lin. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, dia tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa, menurutku kamu terlihat cantik hari ini, jadi aku lihat lagi. Lidah licin. Cleo Fei Lin tidak bisa menahan tatapan kosong pada Fendi Zanders, lalu duduk di sofa dan berkata dengan lembut, ini sudah larut, bukankah kamu harus istirahat? Istirahat. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, lalu di mana kamu berencana membiarkan aku tinggal? Di mana lagi saya bisa tinggal? Tentu saja Anda tinggal di kamar tamu. Kata Cleo Fei Lin ringan. Kamu tunanganku, kenapa aku harus tinggal di kamar tamu? Aku ingin tinggal bersamamu. Fendi Zanders berkata dengan tergesa-gesa. Kamu punya ide bagus. Aku tidak akan membiarkanmu tidur denganku. Meskipun kamu tunanganku, kita berdua belum benar-benar menikah. Cleo Fei Lin berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Mayer, tidak bisakah kamu mengakomodasi hal semacam ini? Melihat Cleo Fei Lin, Fendi Zanders bertanya dengan sedih. Akomodatif. Cleo Fei Lin tertegun sesaat ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut, baiklah, demi menjadi begitu menyedihkan, saya akan mengakomodasi Anda. Bagaimana cara mengakomodasi? Fendi Zanders bertanya dengan penuh semangat. Kamu boleh tidur denganku, tapi kamu hanya bisa tidur di lantai, bukan di tempat tidur. Kalau menurutmu lantai di kamarku lebih nyaman, kamu juga bisa pergi ke kamarku. Cleo Fei Lin berkata sambil tersenyum. Anda. Melihat Cleo Fei Lin, Fendi Zanders langsung terdiam, dan berkata dengan suara rendah, lupakan, aku akan pergi ke kamar tamu sendiri. Cleo Fei Lin tampaknya tidak menyangka bahwa Fendi Zanders akan berkompromi begitu cepat, dan tidak bisa menahan cemberutnya, tetapi tidak banyak bicara. Tapi Fendi Zanders berdiri dan berjalan menuju kamar tidur. Kamu salah, itu kamarku. Ketika Cleo Fei Lin melihat Fendi Zanders masuk ke kamarnya, dia buru-buru memanggil. Dan Fendi Zanders masuk ke kamar tidur seolah-olah dia tidak mendengar apapun, lalu berbaring di tempat tidur Cleo Fei Lin. Tempat tidur Cleo Fei Lin masih sangat nyaman dan memancarkan sedikit aroma keperawanan. Fendi Zanders, bukankah kamu bilang kamu akan pergi ke kamar tamu? Apa yang kamu lakukan sambil berbaring di tempat tidurku? Cleo Fei Lin berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat marah. Menurutku tempat tidur di rumahmu ini cukup bagus, jadi aku berencana untuk tidur di tempat tidur ini malam ini. Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. Tidak, aku ingin tidur di tempat tidur, cepat turun. Cleo Fei Lin menyeret Fendi Zanders ke bawah tempat tidur sambil berbicara. Tetapi kekuatan Cleo Fei Lin terlalu lemah, dan tidak mungkin menarik Fendi Zanders sama sekali, jadi tidak peduli bagaimana Cleo Fei Lin menariknya, Fendi Zanders akan berbaring di tempat tidur dan menolak untuk turun. Fendi Zanders, kenapa kamu bersedia turun? Setelah menarik-nariknya dalam waktu yang lama, Cleo Fei Lin akhirnya menyerah, mengusap tangan rampingnya, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara lembut. Bagaimana aku bisa turun? Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan mengulanginya, lalu berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau ini, kamu cium aku dan aku akan turun, bagaimana? Cium kamu. Wajah Cleo Fei Lin tampak sedikit aneh ketika mendengar ini, lalu berkata dengan mulut melengkung, mengapa menurutmu begitu cantik? Mengapa aku harus menciummu? Kamu adalah tunanganku, jadi tidak masalah jika aku memintamu untuk menciumku. Lagi pula, jika kamu tidak menciumku hari ini, aku tidak akan pernah bangun dari tempat tidur.
Kamu bisa memikirkannya sendiri. Fendi Zanders berkata pada Cleo Fei Lin sambil tersenyum. Ekspresi wajah Cleo Fei Lin sangat tidak berdaya, namun setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia masih mencium lembut wajah Fendi Zanders dengan bibir merahnya yang seksi dan memikat. Apakah kamu tidak terlalu asal-asalan? Fendi Zanders tampak sedikit tidak puas dan berkata, apakah kamu akan turun atau tidak? Jika kamu tidak turun, maka aku akan pergi ke kamar tamu dan tidur. Cleo Fei Lin tampak sedikit marah dan berkata. Melihat Cleo Fei Lin seperti ini, Fendi Zanders tidak terus berbaring di tempat tidur, tetapi langsung berdiri, dan berkata dengan lembut, saya sedikit lapar. Kamu lapar. Cleo Fei Lin menatap Fendi Zanders sejenak, lalu berkata dengan ekspresi tak berdaya, bukankah kamu baru saja menghadiri reuni kelas? Berapa banyak makanan yang bisa aku makan di reuni kelas? Dan siapa yang pergi ke reuni kelas hanya untuk makan? Aku sudah berada di pesawat selama setengah hari untuk menemuimu, dan aku sangat lapar sekarang. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, kalau begitu aku akan pergi dan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan sekarang. Kamu bisa memasak. Fendi Zanders membeku sejenak, dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Apa maksudmu dengan itu? Keterampilan memasakku sangat bagus. Aku telah belajar memasak akhir-akhir ini. Tunggu saja di sini. Aku akan menunjukkan kepadamu keahlianku. Kata Cleo Fei Lin sambil tersenyum. Kalau begitu aku sangat menantikan hidanganmu. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Kamu nonton TV sebentar, aku bisa segera melakukannya. Cleo Fei Lin berinisiatif menyalakan TV di ruang tamu, lalu berjalan ke dapur. Siapa sangka Cleo Fei Lin, Dewi Cleo Fei Lin yang terkenal di kota Jiangcheng, ternyata memasak di dapur. Anda harus tahu bahwa di mata orang biasa, sangat mustahil bagi Dewi seperti Cleo Fei Lin untuk memasak sendiri, dan dia bisa membiarkan pengasuhnya melakukannya. Melakukan. Tentu saja, situasi seperti ini tidak terlalu umum, lagi pula, masih sangat sedikit orang yang benar-benar bisa membiarkan Cleo Fei Lin memasak sendiri. Fendi Zanders duduk di sofa sendirian, dan mulai menonton program TV apapun. Ah. Tapi saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari dapur. Fendi Zanders buru-buru meletakkan remote kontrol dan berlari ke dapur. Adil, ada apa denganmu? Fendi Zanders bertanya pada Cleo Fei Lin dengan gugup. Aku tidak sengaja melukai jariku tadi. Cleo Fei Lin memegang tangan kanannya dengan tangan kirinya dan berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi kesakitan. Apakah lukanya dalam? Fendi Zanders buru-buru berlari ke arah Cleo Fei Lin dan memeriksanya dengan gugup, tapi untungnya lukanya tidak terlalu dalam, hanya sedikit darah. Fendi Zanders berinisiatif untuk menyeka darah di jari Cleo Fei Lin, lalu meraih Cleo Fei Lin dan berkata, biarkan aku pergi dan membalutmu. Cleo Fei Lin sedikit bingung dengan tindakan Fendi Zanders, dan mengikuti Fendi Zanders ke ruang tamu. Setelah sampai di ruang tamu, Fendi Zanders menemukan sesuatu seperti plester dan membantu Cleo Fei Lin membungkusnya sebentar. Sepertinya aku hanya bisa memasak sendiri sekarang. Kata Fendi Zanders kepada Cleo Fei Lin dengan ekspresi tak berdaya. Tapi Cleo Fei Lin merasa malu, dia tidak menyangka pertama kali dia memasak untuk Fendi Zanders akan seperti ini. Akhir bab ini. Bab 1433 Bab 1433 Agenda. Setelah membalut luka Cleo Fei Lin, Fendi Zanders langsung pergi ke dapur. Namun nyatanya, Fendi Zanders tidak pandai memasak. Saat tidak punya uang, Fendi Zanders biasanya memilih mie instan, sehingga kemampuan memasak Fendi Zanders juga sangat rata-rata. Apa yang akan kamu lakukan dengan lobak ini? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Cleo Fei Lin, dan bertanya pada Cleo Fei Lin dengan lembut. Tadinya aku akan membuatkanmu daging sapi rebus dengan lobak. Cleo Fei Lin berjalan ke sisi Fendi Zanders dan berkata dengan tenang. Saat ini, Fendi Zanders masih sangat dekat dengan Cleo Fei Lin, sehingga Fendi Zanders bisa mencium aroma Cleo Fei Lin yang memikat dengan sangat jelas. Rebus sandung lamur dengan lobak. Ada sedikit rasa malu di mata Fendi Zanders, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi tak berdaya, saya tidak tahu cara memasak hidangan yang Anda sebutkan. Kalau begitu aku akan mengajarimu dari samping. Kata Cleo Fei Lin sambil tersenyum. Oke. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu mulai memotong lobak dengan serius. Saat ini, Cleo Fei Lin sedang berdiri di samping Fendi Zanders. Meskipun Fendi Zanders telah mengendalikannya sepanjang waktu, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Cleo Fei Lin di sampingnya, terutama pasangan Cleo Fei Lin yang ramping dan berkulit putih. Kakinya yang lurus dan indah sepertinya memiliki semacam keajaiban, jadi Anda tidak bisa mengalihkan pandangan setelah melihatnya. Terlebih lagi, meskipun kaos yang dikenakan Cleo Fei Lin hari ini tidak terbuka, bunga-bunga putih terlihat di dadanya. Ini adalah godaan yang tak tertahankan bagi Fendi Zanders, yang sudah lama tidak menyentuh seorang wanita. Fendi Zanders menahan dorongan hatinya, menoleh ke Cleo Fei Lin dan berkata, Cleo Fei Lin, kamu begitu dekat, apakah kamu tidak takut aku akan langsung menyeretmu ke kamar tidur? Kamu berani? Cleo Fei Lin menjawab dengan sengit. Bagaimanapun, Cleo Fei Lin masih mengetahui karakter Fendi Zanders dengan sangat baik.
Jika Cleo Fei Lin tidak setuju, Fendi Zanders tidak akan pernah bisa memaksakan diri, jadi Cleo Fei Lin masih tidak memiliki kekhawatiran apapun di hatinya saat ini. Dan Fendi Zanders juga merasa lebih baik memperhatikan keberhasilan hal semacam ini, jika dia terlalu cemas akan membuat Cleo Fei Lin jijik. Hanya saja situasi saat ini menjadi ujian bagi ketahanan Fendi Zanders. Fendi Zanders hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya agar tidak memandang Cleo Fei Lin, dan mengerahkan seluruh energinya untuk memasak. Meskipun Fendi Zanders belum pernah membuat daging sapi rebus dengan lobak, karena Fendi Zanders memiliki dasar tertentu dan Cleo Fei Lin yang mengarahkan, Fendi Zanders segera menyiapkan hidangan ini. Lebih dari setengah jam kemudian, Fendi Zanders membawakan piring ke meja, lalu berkata kepada Cleo Fei Lin sambil tersenyum, cepat dan coba masakanku. Kalau begitu aku harus mencicipinya dengan enak. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan tersenyum manis, lalu mengambil sepotong daging sapi dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bagaimana? Fendi Zanders bertanya penuh harap. Aku tidak menyangka bakatmu masih sangat bagus. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan milikku, itu juga enak. Kata Cleo Fei Lin sambil tersenyum. Jika saya punya kesempatan, saya harus mencoba hidangan yang Anda buat ini. Sambil berbicara, Fendi Zanders mengisi semangkuk nasi untuk Cleo Fei Lin, lalu mengisi mangkuk besar untuk dirinya sendiri. Ayo makan. Duduk di hadapan Cleo Fei Lin, Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Cleo Fei Lin. Awalnya, Cleo Fei Lin mengalami penurunan berat badan akhir-akhir ini, dan dia tidak tahu cara makan sama sekali, tetapi dia menganggap bahwa hidangan hari ini dibuat oleh Fendi Zanders, dan Fendi Zanders tidak akan senang jika dia tidak memakannya. Jadi dia tetap mengambilnya semangkuk nasi. Ketika Cleo Fei Lin melihat semangkuk besar nasi di depannya, dia terdiam sesaat, dan berkata sambil tersenyum, Fendi Zanders, saya seorang gadis yang beratnya kurang dari 100 kati, mengapa kamu mengisinya? Aku dengan nasi sebanyak itu. Oh, aku hanya ingin kamu makan lebih banyak, atau aku tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal serius nanti. Jawab Fendi Zanders sambil makan. Bisnis serius. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders di depannya, dengan ekspresi bingung di wajahnya, lalu mengerutkan kening dan berkata, sekarang sudah jam berapa? Apalagi yang serius? Saya sengaja kembali ke kota Jiangcheng dari kota Nanyuan kali ini. Kami berdua telah bersama begitu lama. Saya pikir ada beberapa hal yang harus dimasukkan ke dalam agenda. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Cleo Fei Lin tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat menyadari betapa seriusnya perkataan Fendi Zanders. Bagaimanapun, Cleo Fei Lin dan Fendi Zanders sama-sama dewasa, dan saat ini mereka sendirian di ruangan yang sama, jadi mereka tidak perlu memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kali ini Cleo Fei Lin tidak membantah Fendi Zanders, namun mulai makan dengan kepala tertunduk. Saat ini, Cleo Fei Lin masih sangat gugup. Meskipun dia bersedia menyerahkan pengalaman pertamanya yang paling berharga kepada Fendi Zanders, tapi bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya untuk hal seperti itu, jadi dia masih merasa sedikit gugup. Grogi. Saat ini, suasana mulai menjadi sedikit canggung. Tentu saja, Cleo Fei Lin sedang tidak berminat untuk terus makan, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, saya tidak bisa makan lagi. Kalau begitu biarkan saja, saya akan memakannya nanti. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Tapi Cleo Fei Lin duduk di tempat dan memandang Fendi Zanders di depannya, dan berkata dengan lembut, Fendi Zanders, kudengar clubhouse-mu telah dibuka sekarang, dan upacara pembukaannya sepertinya cukup bagus. Tidak apa-apa, ini terutama karena teman untuk menyelamatkan mukanya. Fendi Zanders menjawab dengan sangat rendah hati, dan kemudian memberitahu Cleo Fei Lin semua hal yang terjadi padanya baru-baru ini. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak perlu menyembunyikan apapun dari Cleo Fei Lin sekarang. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Fendi Zanders akhirnya kenyang, dan bahkan berinisiatif membersihkan meja. Cleo Fei Lin, sebaliknya, duduk di sana sepanjang waktu, dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin duduk di sofa. Perhatian Cleo Fei Lin selalu tertuju pada TV, sementara ekspresi Fendi Zanders sedikit cemas, karena dia tahu akan lebih baik jika mengambil inisiatif dalam masalah seperti itu. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Cleo Fei Lin, dan bertanya kepada Cleo Fei Lin sambil tersenyum, Cleo Fei Lin, kamu berpakaian sangat cantik hari ini, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Kenapa kamu begitu narsis? Biasanya aku memakainya seperti ini di rumah, kamu tidak mengira aku sengaja memakainya kan? Cleo Fei Lin menjelaskan dengan wajah cantik memerah. Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu langsung menempelkan tangan Cleo Fei Lin ke sofa. Pada saat ini, postur mereka berdua tampak sangat ambigu, dan Cleo Fei Lin bahkan bisa mendengar napas Fendi Zanders, jadi detak jantungnya jelas sedikit meningkat. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa tetap tenang. Akhir bab ini. Bab 1434. Bab 1434 aku akan mandi. Fendi Zanders, kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Setelah Cleo Fei Lin ditekan di sofa oleh Fendi Zanders, ekspresi wajahnya menjadi sangat tegang, dan dia sama sekali tidak memiliki tampilan yang tidak dapat dicapai dan dingin seperti biasanya.
Bagaimanapun, tidak peduli betapa dingin dan tidak terjangkaunya Cleo Fei Lin di luar, dia tetaplah seorang wanita, dan bagaimanapun juga dia akan menyerah kepada seorang pria. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Tidak bisa. Cleo Fei Lin sedikit meronta dan berteriak pelan. Kamu adalah tunanganku, ada apa? Fendi Zanders tersenyum, lalu menatap kaki indah Cleo Fei Lin yang memikat. Betis Cleo Fei Lin berwarna putih dan halus, sangat menarik. Fendi Zanders selalu penasaran bagaimana rasanya kaki panjang ini. Memikirkan hal ini, Fendi Zanders meletakkan tangan kanannya tepat di kaki panjang Cleo Fei Lin. Ini juga pertama kalinya Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin melakukan kontak sedekat itu. Ketika tangan kanan Fendi Zanders menyentuh kaki panjang Cleo Fei Lin merasa seperti tersengat listrik. Bagaimanapun, Cleo Fei Lin belum pernah melakukan kontak intim dengan lawan jenis sejak dia masih kecil. Ini juga pertama kalinya Cleo Fei Liner merasakan perasaan yang sangat aneh. Fendi Zanders, lepaskan aku. Cleo Fei Lin secara naluriah berseru. Tetapi Fendi Zanders tidak mungkin melepaskan kesempatan sebaik itu, jadi dia tentu saja tidak berniat melepaskannya. Tentu saja, Fendi Zanders tidak dapat disalahkan atas situasi seperti ini. Lagi pula, dia satu ruangan dengan wanita cantik seperti Cleo Fei Lin, dan wanita cantik seksi ini sebenarnya adalah tunangannya. Diperkirakan pria normal pun tidak akan bisa mengendalikan emosinya. Jadi wajar jika Fendi Zanders menjadi seperti ini sekarang. Tangan kanan Fendi Zanders mulai bergerak ke atas terus-menerus, dan reaksi Cleo Fei Lin tampaknya lebih tahan. Fendi Zanders, lepaskan aku. Cleo Fei Lin mendorong Fendi Zanders dengan keras. Fendi Zanders buru-buru menghentikan aktivitasnya, lalu dengan lembut bertanya pada Cleo Fei Lin, apakah kamu tidak bersedia? Aku. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Fendi Zanders. Lagi pula, perasaan barusan membuat Cleo Fei Lin merasa sangat aneh. Pada saat ini, tubuhnya benar-benar lemas, tetapi secara naluriah dia masih ingin menolak. Menurutku ini aneh. Cleo Fei Lin berkata dengan suara rendah. Apa yang aneh di sini? Fendi Zanders membeku sesaat, lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan membawamu ke kamar tidur. Tidak, biarkan aku tenang sedikit, aku benar-benar belum siap, atau beri aku lagi waktunya. Wajah cantik Cleo Fei Lin memerah, dan dia berbisik kepada Fendi Zanders. Pada saat ini, Cleo Fei Lin sama sekali tidak siap menghadapi hal seperti itu. Lagi pula, semua itu terjadi secara tiba-tiba. Kalau begitu cium aku lagi. Fendi Zanders berkata kepada Cleo Fei Lin dengan ekspresi tak berdaya. Bagus. Cleo Fei Lin mengira Fendi Zanders benar-benar akan menyerah, jadi dia buru-buru menyetujuinya, lalu mencium wajah Fendi Zanders. Namun saat ini, Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan langsung memeluk Cleo Fei Lin, lalu menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah seksi Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin berjuang secara naluriah, tetapi kekuatannya tidak sekuat Fendi Zanders. Jadi Fendi Zanders segera berhasil. Keduanya berpelukan dan berciuman bersama. Gerakan Cleo Fei Lin pada awalnya sangat tersentak-sentak, tetapi segera dia terbiasa dengan perasaan ini dan merespons Fendi Zanders secara proaktif. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders mulai melepas pakaian Cleo Fei Lin. Fendi Zanders, biarkan aku mandi dulu. Pada saat ini, Cleo Fei Lin sepertinya sudah siap, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Sudah waktunya, kenapa mandi? Fendi Zanders berkata sedikit tanpa berkata-kata. Kenapa kamu terburu-buru? Aku akan segera. Cleo Fei Lin mengulurkan tangannya dan mendorong Fendi Zanders menjauh, lalu berlari ke kamar mandi dengan kaki telanjang. Saat ini, Cleo Fei Lin sudah siap secara mental, jadi dia berencana untuk mandi dan memberikannya kepada Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders duduk di sofa dengan cemas dan menunggu. Adil, cepatlah. Fendi Zanders berteriak pada Cleo Fei Lin di kamar mandi. Aku mengerti. Jawab Cleo Fei Lin sambil tersenyum menawan. Setelah sekitar 20 menit, Cleo Fei Lin akhirnya keluar dari kamar mandi. Saat ini, Cleo Fei Lin hanya mengenakan handuk putih di sekujur tubuhnya, dan dia tampak seperti bunga teratai yang muncul dari air, yang sangat menarik. Fendi Zanders telah menekan emosinya begitu lama, tetapi dia akhirnya dibebaskan pada saat ini. Dia bergegas tepat ke depan Cleo Fei Lin, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang Cleo Fei Lin. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders datang ke kamar tidur sambil menggendong Cleo Fei Lin, melemparkan Cleo Fei Lin ke tempat tidur dengan sangat kasar, lalu melepas pakaiannya berulang kali, dan bergegas menuju Cleo Fei Lin. Namun ketika Fendi Zanders mengulurkan tangan untuk menarik handuk dari tubuh Cleo Fei Lin menghindarinya dengan sangat mudah. Bagaimanapun, Cleo Fei Lin telah berlatih yoga sejak ia masih kecil, sehingga tubuhnya masih sangat fleksibel. Dia menempelkan kaki kecilnya ke dada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, Fendi Zanders, kamu harus tahu bahwa jika kamu menyentuh hari ini aku, maka kamu akan menjadi laki-lakiku mulai sekarang, aku tidak peduli apa yang terjadi padamu dengan yang lain. Wanita sebelumnya, tapi sejak kamu melepas pakaianku, kamu tidak akan pernah bisa mengkhianatiku lagi, kamu mengerti maksudku. Begitu. Tanpa memikirkannya, Fendi Zanders mengangguk dengan cepat.
Jelas, Cleo Fei Lin masih memiliki pemahaman tentang hal-hal antara Fendi Zanders dan wanita lain, tetapi sekarang Cleo Fei Lin siap untuk tidak mempedulikan hal-hal itu dengan Fendi Zanders. Lagi pula, dia juga mengetahui hal-hal di sekitar Fendi Zanders. Ada banyak godaan, dan dia tidak lagi berada di negara tersebut setelah itu. Kata-kata Cleo Fei Lin berarti dia bisa memilih untuk memaafkan Fendi Zanders di masa lalu, tapi dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi di masa depan. Ayo. Cleo Fei Lin menjawab Fendi Zanders dengan suara manis, lalu menutup matanya erat-erat. Fendi Zanders tahu betul apa yang dimaksud Cleo Fei Lin, jadi dia melemparkan dirinya ke atas Cleo Fei Lin, lalu menarik handuk dari tubuh Cleo Fei Lin. Meskipun Cleo Fei Lin masih mengenakan pakaian dalam saat ini, sosoknya yang sempurna langsung membuat Fendi Zanders terlihat bodoh. Fendi Zanders merasa sosok Cleo Fei Lin adalah yang terbaik di antara yang terbaik, apalagi jika dipadukan dengan celana dalam berwarna ungu, langsung membuat orang merasa heboh. Fendi Zanders perlahan menundukkan kepalanya dan mencium Cleo Fei Lin, dan Cleo Fei Lin juga mulai menanggapi Fendi Zanders. Pada saat ini, Cleo Fei Lin masih sangat sensitif, tubuhnya sedikit gemetar sepanjang waktu. Ketika Fendi Zanders mencium Cleo Fei Lin, dia mengulurkan tangan dan menyentuh tombol di belakang. Akhir bab ini. Bab 1435. Bab 1435 Aku tidak akan membiarkanmu sukses di dalam villa. Baik Fendi Zanders maupun Cleo Fei Lin sudah saling jatuh cinta, seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencana Fendi Zanders. Fendi Zanders akhirnya akan mewujudkan impian aslinya, dan mendapatkan Cleo Fei Lin adalah impian Fendi Zanders. Namun saat Fendi Zanders hendak membuka kancingnya, terjadi sesuatu yang tidak pernah diharapkan Fendi Zanders. Fendi Zanders. Cleo Fei Lin tiba-tiba mengulurkan tangan dan mendorong Fendi Zanders dengan keras. Apa yang salah? Saat ini, Fendi Zanders juga bingung, dan bertanya pada Cleo Fei Lin dengan cemberut. Sepertinya aku baru saja melihat sebuah mobil melaju ke halaman rumahku. Cleo Fei Lin berteriak pada Fendi Zanders dengan nada gugup. Seseorang melaju ke halaman rumahmu. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan kemudian dia berkata dengan lembut, jangan lihat leluconnya, ini sudah lewat jam 1 pagi, tidak ada yang akan datang. Cleo Fei Lin tanpa sadar melirik ke jendela kamar tidurnya, namun ia sepertinya tidak memerhatikan apapun, dan berkata dengan lembut, kalau begitu pergi dan tutup tirainya. Bagus. Fendi Zanders mengangguk, dan buru-buru mengambil turun dari tempat tidur untuk menutup tirai. Ding dong. Ding dong. Tapi saat Fendi Zanders bangun dari tempat tidur, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Ketika Fendi Zanders mendengar bel pintu, dia tertegun, dan ekspresi wajahnya juga menjadi tidak normal. Karena dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang benar-benar datang mencari Cleo Fei Lin saat ini. Sudah larut malam, siapa yang mencarimu? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Cleo Fei Lin dan bertanya dengan nada putus asa. Aku juga tidak tahu, cepat pakai pakaianmu. Cleo Fei Lin benar-benar panik saat ini, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan nada yang sangat cemas. Fendi Zanders secara naluriah melirik tubuh Cleo Fei Lin yang memikat. Meski hatinya sangat enggan, namun bel pintu di luar terus berbunyi, Fendi Zanders hanya bisa mengenakan pakaiannya sendiri. Dan pakaian Cleo Fei Lin semuanya ada di ruang ganti, jadi Cleo Fei Lin hanya bisa turun dari tempat tidur dan berlari menuju ruang ganti sambil berteriak pada Fendi Zanders, Fendi Zanders, pergilah dan buka pintunya, tunda aku sebentar. Baiklah. Fendi Zanders masih sangat putus asa saat ini, tetapi tidak peduli betapa putus asanya dia tidak punya pilihan selain memilih untuk berpakaian dan berjalan menuju gerbang villa. Fendi Zanders hanya memiliki satu pikiran di benaknya sekarang, yaitu memukul pihak lain dengan kejam saat pintu dibuka. Bagaimanapun, Fendi Zanders akan sukses di sini, dan hal baik telah dirusak oleh orang seperti ini. Bagaimana mungkin Fendi Zanders tidak marah di dalam hatinya? Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders datang ke pintu dan mengulurkan tangannya untuk membukanya. Tapi saat Fendi Zanders membuka pintu, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Karena tidak lain adalah sepupu Cleo Fei Lin, Mandy Lin, yang muncul di depan Fendi Zanders saat ini. Fendi Zanders menatap wajah cantik Mandy Lin yang sedikit sombong, matanya mengecil secara tidak normal. Fendi Zanders, kamu belum istirahat? Mandy Lin bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia tidak ingin merusak rencananya malam ini karena kemunculan Mandy Lin, jadi dia langsung menyeret Mandy Lin keluar pintu, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, sudah larut, apa yang kamu lakukan di sini? Ah, apa yang kamu lakukan? Mandy Lin tidak menjawab pertanyaan Fendi Zanders secara langsung, tetapi bertanya balik sambil tersenyum. Apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Anda. Cleo Fei Lin dan aku berencana untuk beristirahat. Jika kamu mengetahui sesuatu, cepat kembali. Fendi Zanders berteriak pada Mandy Lin dengan suara rendah. Haha, tebakanku benar. Melihat Fendi Zanders begitu terburu-buru, Mandy Lin tersenyum sangat bahagia, dan lalu melanjutkan, aku sudah pulang hari ini, tapi tiba-tiba aku teringat bahwa sepupuku sepertinya tidak aman bersamamu, jadi aku datang ke sini saja untuk melindungi sepupuku. Apakah kamu berencana melakukan sesuatu yang buruk pada sepupuku tadi? Kamu.
Fendi Zanders terdiam seketika setelah mendengar kata-kata Mandy Lin, karena baru pada saat inilah Fendi Zanders menyadari bahwa Mandy Lin melakukannya dengan sengaja. Saya tunangan Cleo Fei Lin, apakah ada hubungannya dengan apa yang kita berdua lakukan? Lakukan denganmu. Fendi Zanders berteriak pada Mandy Lin dengan ekspresi sangat marah. Kamu juga mengatakan bahwa kamu adalah tunanganmu. Kalian berdua belum menikah, dan kamu sangat mesum. Kamu telah berhubungan dengan banyak wanita di luar, jadi aku tidak akan pernah membiarkanmu sukses. Kamu berada di Jiangcheng selama periode ini seiring waktu, saya akan tinggal di rumah sepupu saya, sehingga Anda tidak akan memiliki kesempatan apapun. Melihat Mandy Lin di depannya, Fendi Zanders tidak tahu harus berkata apa. Xiaoman, aku tahu ada sedikit kesalahpahaman di antara kita berdua, tapi itu sudah lama sekali, dan kamu tahu berapa banyak yang telah aku bayarkan untuk sepupumu, kamu tidak harus seperti ini, kan? Fendi Zanders berkata kepada Mandy Lin dengan ekspresi yang sangat serius. Tetapi apakah hal-hal ini ada hubungannya dengan kamu menjadi seorang lobak yang berselingkuh? Apakah kamu sudah menjelaskan masalahnya dengan Yi Yun dengan jelas? Apakah kamu sudah menjelaskan masalah ini dengan Liu Chenwei dengan jelas? Mandy Lin bertanya dengan agresif. Ini. Fendi Zanders memandang Mandy Lin dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena Fendi Zanders tidak pernah menyangka Mandy Lin tahu banyak tentang perselingkuhannya. Jika kamu tidak menjelaskan semuanya dengan jelas kepada wanita-wanita ini, jangan sentuh sepupuku. Kalau tidak, bagaimana jika suatu hari kamu mulai mengacau dan menyerah? Kalian bukan orang baik. Aku harus melindungi sepupuku. Mandy Lin terus berbicara setelah melihat Fendi Zanders tidak bisa berkata-kata. Kakak, bagaimana kamu ingin pergi? Fendi Zanders bertanya pada Mandy Lin tanpa daya. Jangan bermimpi, aku tidak akan pergi apapun yang terjadi, aku hanya tidak akan membiarkanmu berhasil. Mandy Lin berkata sambil tersenyum. Kamu boleh mengemukakan pendapat apapun yang kamu punya. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan memuaskanmu, bukan? Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah. Fendi Zanders, saya menyarankan Anda untuk lebih jujur. Cara ini tidak dapat menangani saya. Saya berbeda dari yang lain. Saya tidak kekurangan uang, jadi Anda tidak dapat mengancam saya. Setelah mengatakan ini, Mandy Lin langsung mengulurkan tangannya untuk mendorong Fendi Zanders menjauh, lalu masuk ke villa. Fendi Zanders berdiri di sana tanpa daya melihat punggung Mandy Lin. Saat ini, suasana hatinya turun secara tidak normal, karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia menyinggung bibi ini. Sepupu, kamu di mana? Sepupu, apa yang kamu lakukan? Mandy Lin berteriak pelan.